Namaku Claudia Santoso. Di usia 38 tahun, aku memiliki segalanya. Harta, villa mewah, lahan pertanian luas. Tapi sejujurnya hidupku terasa gersang. Seperti ladang yang lama tak tersiram hujan, sejak suamiku meninggal 3 tahun lalu, aku jarang turun ke kebun. Semuanya kurus lewat manajer. Hingga suatu pagi, aku melihat seorang pemuda asing membenahi irigasi di belakang rumah. Namanya Dimas. Tubuhnya berbalut keringat, namun caranya menatap tanah. Seperti sedang berbicara dengan kehidupan itu sendiri. "Tanah ini belum mati, Bu," katanya lembut. "Hanya butuh tangan yang mau menyentuh dengan sabar." Entah kenapa, kata-katanya terasa lebih dalam dari sekadar pekerjaan. Dimas mulai sering bekerja di lahan dekat vilaku. Aku sesekali turun, pura-pura memeriksa tanaman, padahal hanya ingin mendengar caranya bicara. Ia sederhana tapi punya pandangan luas. Ia bilang, "Wei, kalau tanah dipaksa tumbuh tanpa diberi waktu, hasilnya tak akan manis." Aku tersenyum. Nah, dalam hati aku tahu ia bukan sedang bicara soal tanah semata. Malamnya aku duduk di beranda, menatap kebun yang perlahan hijau. Ada rasa baru yang tumbuh. Aku takut mengakuinya, tapi rasanya seperti benih yang mulai hidup lagi. Hari itu kami menanam bibit mangga. Tangan kami bersentuhan ringan, tapi cukup untuk membuat jantungku bergetar. Aku mencoba menjaga jarak. Aku janda, dia petani muda. Dunia kami berbeda. Namun setiap kali aku menatap wajahnya yang tulus, semua dinding itu runtuh. "Kenapa ibu mau turun ke tanah sendiri?" katanya. Aku menjawab pelan, "Karena hanya di sini aku merasa hidup lagi." Ia menatapku lama. Aku menunduk. Di udara sore itu ada sesuatu yang tak perlu diucapkan tapi terasa nyata. Musim hujan datang. Lahan becek, tapi Dimas tetap bekerja tanpa lelah. Aku membawakannya payung. "Kalau ibu terus di sini nanti masuk angin," katanya. Aku tertawa kecil. Aku sudah terbiasa dengan dingin, Mas, tapi kali ini entah kenapa rasanya hangat. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit kujelaskan. Kami berbicara lama di tengah gerimis. Tentang hidup, kehilangan, dan harapan. Tak ada sentuhan, hanya tatapan. Tapi justru di sanalah keintiman yang sesungguhnya tumbuh. Desa mulai berbicara. Katanya janda kaya itu terlalu sering bersama petani mudanya. Aku pura-pura tak peduli, tapi hati kecilku takut. Suatu sore aku berkata, "Dimas, mungkin sebaiknya kau bekerja di lahan lain." Ia hanya diam, lalu menjawab, "Kalau ibu ingin saya pergi, saya pergi. Tapi jangan salahkan saya kalau tanah ini kembali gersang." Aku menatapnya dan sadar, bukan tanah yang akan gersang, tapi hatiku sendiri. Beberapa minggu aku tak menemuinya, tapi malam-malam terasa panjang. Suatu pagi aku nekat ke kebun. Dimas ada di sana, masih bekerja seolah tak ada yang berubah. "Aku kehilangan seseorang dulu," katanya tiba-tiba. Dia menyerah pada hidup. Sejak itu aku janji gak akan membiarkan tanah atau hati siapapun jadi mati. Aku terdiam. Perbonen kami berdua hanya 2 jiwa yang sama-sama ingin diselamatkan. Panen pertama datang. Mangga hasil kerja kami tumbuh manis. Dimas memetik 1 dan memberikannya padaku. "Manisnya tergantung cara kita rawat," katanya. Aku tersenyum menatap mata itu. "Kalau begitu jangan berhenti merawat yang sudah tumbuh." Kami tertawa. Tapi di balik tawa itu, aku tahu, kami tak lagi sekadar pekerja dan majikan. Kami adalah 2 hati yang saling menumbuhkan kehidupan. Direktur perusahaanku datang. Ia menegurku karena terlalu sering terlibat dengan buruh tani. Katanya, nama besar keluarga Santoso tidak seharusnya jatuh karena seseorang dari tanah. Aku marah, tapi dalam hati aku tahu mungkin benar. Malamnya aku merenung, antara mempertahankan nama besar atau memperjuangkan rasa yang tumbuh diam-diam. Untuk pertama kalinya, aku merasa dunia atas jauh lebih sempit dibanding dunia di bawah sana. Tempat Dimas menanam harapan setiap hari. Aku memutuskan menjual sebagian sahamku dan membangun lahan mandiri. "Mulai sekarang kita tanam untuk hidup, bukan untuk gengsi," kataku. Dimas menatapku tak percaya. "Ibu yakin?" Aku mengangguk.
Tanah ini sudah menumbuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar panen. Yukah menumbuhkan keberanian? Kami mulai bekerja bersama tanpa hierarki. Hanya 2 orang yang saling percaya 3 tahun berlalu. Ladang kami kini hijau dan ramai. Orang-orang datang belajar dan memanggil kami pasangan yang menanam harapan. Aku berdiri di bawah pohon mangga pertama yang kami tanam. Dimas datang membawa 2 gelas jus mangga. Ladang ini sudah jadi saksi segalanya, katanya. Aku tersenyum. Ya, dari tanah yang dulu gersang, sekarang tumbuh cinta yang tak pernah aku duga. Kami menatap langit senja. Tak ada janji besar, tak ada kata cinta yang megah, hanya kedamaian yang tumbuh dari benih yang kami tanam bersama.